Halo semuanya, selamat datang di praktikum kedua Geola. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang pengambilan sedimentasi di lapang. Ditonton sampai habis ya videonya. Sebelum kita mengambil sampel sedimen, ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan loh. Apa aja sih? Nah, untuk alat itu ada tight staff, ada cetok, GPS, life jacket, kompas, stopwatch, kamera, tutup botol, papan dada, kertas dan pulpen, baterai, dan juga current meter. Nah, alat-alat ini punya fungsinya sendiri loh. Yang pertama ada tongkat skala atau tight staff. Jadi, fungsinya itu untuk pengukuran tinggi gelombang. Kedua, ada cetok yang berfungsi untuk mengambil sampel sedimen. Yang ketiga, ada GPS yang berfungsi untuk menentukan koordinat titik pengambilan sedimen. Terus, ada life jacket. Life jacket ini berfungsi untuk membantu pengamatan saat pengambilan data. Kemudian ada kompas yang berfungsi untuk mengetahui arah arus. Lalu, ada stopwatch yang berfungsi untuk menentukan batas waktu pengukuran. Kemudian ada kamera digital yang digunakan untuk dokumentasi. Ada tutup botol yang digunakan untuk perbandingan ukuran sedimen. Ada papan dada yang digunakan untuk memudahkan dalam mencatat. Ada kertas dan ballpoint yang pastinya untuk mencatat perolehan data. Ada baterai ukuran A2 juga untuk persediaan sumber tenaga GPS. Dan yang terakhir ada current meter yang berfungsi untuk mengukur kecepatan arus. Adapun bahan yang harus disiapkan diantaranya adalah plastik, karet gelang, sedimen, kertas label, dan juga trash bag. Semua bahan itu punya fungsinya loh. Yang pertama ada plastik yang berfungsi sebagai wadah sedimen. Kedua ada karet gelang yang berfungsi sebagai pengikat plastik. Yang ketiga ada sedimen sendiri yang berfungsi sebagai sampel penelitian. Terus ada kertas label yang berfungsi sebagai penanda sampel sedimen. Dan yang terakhir ada trash bag yang berfungsi sebagai wadah sedimen dari satu daerah penelitian. Oke, setelah semua alat dan bahan disiapkan, mari kita lakukan pengambilan sedimen. Jadi, yang pertama itu, kita harus menentukan titik pengambilan sedimen dengan menggunakan GPS. Kemudian, pengambilan sedimen itu kurang lebih 1 meter dari garis pantai. Nah, kalian kan udah bikin tuh satu lubang dari garis pantai. Terus kalian bikin lagi satu lubang yang sama yang jaraknya sebesar 200 meter. Setelah titiknya sudah ditentukan, sedimen diambil pada garis pantai dengan kedalaman maksimal 15 cm. Selanjutnya, sedimen dimasukkan ke dalam plastik. Terus, sedimen diikat dengan menggunakan karet gelang. Setelah semuanya selesai, sedimen jangan lupa diberi label ya, seperti contoh di bawah ini. Terus udah gitu, langkah yang terakhir adalah masukkan ke dalam trash bag untuk semua titik yang telah diambil dan jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan kalian. Nah, selanjutnya pengukuran gelombang. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, kalian akan mengukur gelombang di antara titik pengambilan sampel sedimen yang telah kalian tentukan tadi. Lalu, dilakukan pengukuran sejauh 3-5 meter dari garis pantai. Setelah itu, amati tinggi dan periode gelombang selama 1 menit sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah semua proses itu selesai, jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran tinggi dan lembag gelombang serta periodenya. Oh iya, jangan lupa didokumentasikan juga ya. Pengamatan yang terakhir adalah pengukuran arus. Jadi, setelah menyiapkan current meter dari botol bekas dan tali rafia, kalian mengukur di antara pengambilan sampel sedimen. Setelah itu, kalian melakukan pengukuran sejauh 3-5 meter dari garis pantai. Nah, di sana kalian harus meletakkan botol bekas itu hingga mengikuti arus laut. Terus kalian harus mencatat waktu yang dibutuhkan hingga talinya merenggang. Nah, setelah talinya merenggang, kalian amati arah arusnya ke arah mana. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk mencatat hasil dari pengamatan kalian dan jangan lupa juga untuk mendokumentasikannya.
Oke, pengukuran arus ini adalah langkah terakhir dari praktikum lapang di praktikum kedua Geologi Laut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di praktikum nanti.